Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom Bapak Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Marta Duri, SPD mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Sarjana Winata Taman Siswa dengan nomor induk mahasiswa 2024 08455550. Bidang studi desain komunikasi visual. Pada hari ini Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2025, saya akan tag video UKIN dengan materi desain identitas visual, logo dan maskot di kelas 10 UPTD SMK Negeri 1 Mehalaan, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini sehat, baik, luar biasa semangatnya anak-anakku pagi ini. Siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya minta salah satu di antara kalian memimpin kita di dalam doa. Kita kelas? Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing bahwa ini saya bawakan dalam agama Kristen. Doa dimulai. Cukup cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tahu kabarnya? Kenapa dia tidak hadir? Oke. Semangat. Tepuk sani. Sani itu kreatif. Pastor itu beasiswa. Kelas kita kreatif. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelas ya. Kegiatan kelas ini kita akan baca sama-sama. Yang pertama, saling menghargai pendapat dan karya. Kedua, fokus dan berpartisipasi. Ketiga, saling mendukung kreasi. Ke tujuan pembelajaran. Masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Profil Pancasila yang kita akan terapkan di dalam sini adalah kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Nah, ada tiga tujuan pembelajaran yang harus mampu anak-anak lakukan setelah kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami apa itu unsur dan prinsip desain pada logo dan maskot. Ya. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat sketsa yang awal pada logo dan maskot, khususnya pada produk atau komunitas lokal. Ya. Yang ketiga, mampu menjelaskan apa itu ide desainnya. Masuk dalam pertanyaan pemantik ya. Kira-kira, saya ulang ya, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian setelah mendengar kata logo dan maskot? Maskot adalah karakter lucu yang jadi Kamu sudah bisa membedakan fungsi dari logo dan maskot. Pertanyaan yang kedua, apa itu logo dan maskot? Logo itu gambar sederhana yang mewakili sesuatu seperti merek, sedangkan maskot itu kayak boneka atau toko yang sering tampil di iklan. Tepat. Logo itu mewakili suatu identitas, sedangkan maskot itu adalah suatu gambaran yang menarik atau bisa membuat sebuah kesan. Ya. Unsur seni rupa. Ada 7 unsur seni rupa ya. Yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, keempat bentuk, kelima warna, keenam tekstur, ketujuh ruang. Nah, masing-masing mempunyai fungsi ya. Titik itu suatu unsur
dalam membuat suatu poster dan logo itu, yang pertama kita buat itu adalah titik. Tahu titik ya? Terus bisa menjadi pembentuk elemen yang lain. Dari titik ketika ditarik suatu garis akan membentuk suatu elemen. Elemen itu adalah ada di bawah bidang, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Jadi garis di sini memiliki dimensi yang panjang dan arah, bisa lurus, bisa melengkung. Kalau melengkungnya dia bisa vertikal. Vertikal itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kalau vertikal adalah horizontal itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Sini yaitu unsur datar yang dibentuk dari pertemuan suatu garis. Perhatikan ya, kembali saya pertegas di sini. Ini bidang ini terbentuk karena adanya titik dan garis. Ya, sedangkan bentuk itu adalah suatu hasil penggabungan antara bidang, ya bidang bisa bangun datar, bisa bangun ruang. Di dalam matematika kalian sudah dapat mulai dari SD, SMP sampai sekarang. Warna di sini, apa itu warna? Warna di sini memberikan kesan hidup pada karya seni. Kenapa dalam membuat logo itu kita membutuhkan warna-warna yang mencolok? Karena warna-warna yang mencolok ini menarik perhatian dan tidak mudah untuk dilupakan, selalu diingat. Ya, itu gunanya dari warna. Pemilihan warna yang tepat. Tekstur, permukaan di sini kadang halus, kadang kasar. Tidak semua namanya logo dan maskot itu anak-anak dia dalam keadaan halus, tapi ada yang kasar. Tergantung dari logo apa dan maskot apa yang kita buat. Yang terakhir, ruang. Ruang di sini memiliki dimensi yang panjang, lebar, dan tinggi. Bisa nyata atau ilus. Ya. Kita akan lanjut. Prinsip. Ya, prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa di sini ada 6. Ada 6 prinsip seni rupa. Yang pertama, keseimbangan. Yang kedua, dia harus mempunyai namanya kesatuan. Keempat, irama. Kelima, penekanan. Kelima, proporsi. Keenam, kontras. Ya, keseimbangan di sini yaitu harus ada pembagian elemen merata ya, merata seperti dia simetris atau tidak simetris ya, agar dia tampil lebih stabil. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Ini dalam menggambar logo dan maskot itu, karena kita hanya membuat dulu sketsa kasar ya. Yang perlu diperhatikan itu ialah keseimbangan. Keseimbangan di sini yaitu elemen yang merata. Apakah dia simetris atau asimetris, sehingga logo dan maskot yang kita buat itu dia kelihatan stabil. Ya. Yang kedua, kesatuan, yaitu adanya keterkaitan antara elemen sehingga karya tertulis terlihat utuh dan harmonis. Jadi ini juga sangat penting. Ini yang ketiga, irama. Ya, irama yaitu pengulangan bentuk. Diulang itu bentuknya, warnanya atau garis yang menciptakan kesan gerak. Ya. Yang keempat, penekanan. Ada penekanan ya. Penekanan di sini membuat suatu elemen lebih menonjol sehingga menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Proporsi, perbandingan ukuran. Harus ada perbandingan ukuran antara elemen dan karya. Yang terakhir, kontras, yaitu perbedaan yang mencolok agar antara elemen itu menciptakan daya tarik. Ya, coba saya kembali di sini, pertegas kembali
ya, irama di sini pengulangan bentuk, warna atau garis yang menciptakan kesan bergerak. Karena dalam membuat suatu logo dan maskot itu anak-anak, dia harus memiliki suatu ikon yang menarik, yang tidak mudah dilupakan. Seperti halnya kalau di sekolah kita membuat suatu klub, apakah itu bola voli, takraw atau senam, biasakan kita membuat suatu badannya, ya, nama klubnya. Jadi klubnya itu supaya teringat terus, kita mendesain suatu logonya yang mudah dan selalu akan diingat sampai kapanpun. Yang pertama diperhatikan di situ adalah warnanya, latarnya itu logo dan maskot. Ya, maskot. Nah, coba diperhatikan, ini maskot. Maskot ini ada tiga gambar contoh yang ibu guru paparkan di sini. Tolong diperhatikan karena ini sering bahkan dijumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, yang pertama tokoh hewan, manusia, dan karakter yang unik. Tokoh hewan, manusia yang berkarakter unik seperti boneka. Nah, yang ini ya, nih. Siapa kira-kira tahu? Ini logo apa ini? Maskot apa ini? Hah? Hello? Ini. Nah, yang kedua digunakan dalam promosi, kemasan, produk, iklan atau acara apa yang sangat populer. Yang pertama YouTube. Siapa yang tidak tahu ini YouTube? Anak-anak ini sering dikunjungi situs ini. Siapa kira-kira yang tahu ini apa? Hah? Logo mobil Toyota. Semua bermimpi punya mobil? Bermimpi punya mobil? Luar biasa ini. Hah? Burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini adalah satu burung yang paling kuat. Ya, Pimpin itu dijuluki burung Raja Wali pada Asian Games tahun 2018. Terus ini atom. Gambar atom ini kira-kira apa? Busa ya. Nah, kalau ini kakak, kita akan masuk di dalam pembagian kelompok. Pembagian kelompok ya. Saya akan bagi kelompok. Bisa bangkunya di ini. Yang ini 4 orang. Bisa ya, dikasih geser begini sedikit. Coba diperhatikan dulu. Di situ ada lampirannya, lampiran ada bagian satu di situ dituliskan sebanyak 3 ya. Terus diperhatikan dulu, tolong fokus ya. Yang ini ada pada lembaran ketiga. Bisa ya? Ada di lembaran ketiga. Ya, bahwa profil Pancasila yang kita terapkan tadi itu
semua harus aktif berbagi tugas, ya. Warnaan pada maskot tergantung ya dari karakter yang kamu suka. Kalau kamu suka marah, ya. Jadi kira-kira kalau warna itu menandakan marah, itu melambangkan marah itu apa? Ya. Di sini suka kayak berani, atau pantang menyerah, ya. Warna apa yang harus dikasih? Kalau ada yang suka kalimatnya tenang, jiwa yang tenang, jadi kira-kira warna apa yang cocok dengan gambar maksudnya? Yang lain, kelompok yang lain fokus ya, fokus biar kamu dapat memahami apa yang disampaikan oleh teman kelompokmu di atas. Kesempatan ini kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan presentasi kami. Yang pertama, komunitas atau produk lokal yang ingin saya desain logo dan maskotnya yaitu grup Voli Putra di WA di sekolah. Yang kedua, produk kerupuk singkong Raja Rasa buatan tetangga. Yang ketiga, komunitas pecinta buku literasi muda di perpustakaan sekolah. Yang kedua, ciri khas karakter atau nilai utama dari komunitas atau produk ini. Unsur seni rupa yang saya gunakan yaitu bentuk geometris seperti segitiga dan lingkaran pada logo untuk kesan dinamis dan kesatuan. Yang kedua, garis tebal dan tajam pada maskot untuk kesan kuat dan berani. Yang ketiga, warna cerah seperti kuning dan orange untuk kesan energik dan ceria. Prinsip desain rupa yang saya gambar yaitu logo WhatsApp. Logo WhatsApp ini mungkin sering kita lihat di aplikasi atau di handphone. Kami menjadikan logo ini sebagai favorit kami karena kami sering mengadakan pemberitahuan di grup Voli, seperti pemberitahuan kalau ada pelatihan di sekolah, dan kami memberitahu teman-teman di dalam grup WhatsApp. Sekian dari presentasi kami dan terima kasih. Aplaus buat kelompok 1. Kami dari kelompok 3 yang mewakilkan materi. Perkenalkan nama saya Jelita dan teman kelompok saya ada Wilmayan, Ibrahim dan Dion. Komunitas produk lokal yang ingin saya desain dan komunitasnya yaitu pertama, grup Voli Putra Raja Wali di sekolah. Kedua, produk kerupuk singkong rasa buatan tetangga. Ketiga, komunitas pencinta buku literasi muda di perpustakaan sekolah. Ciri khas karakter nilai utama komunitas produk ini. Yang pertama, unsur seni rupa yang digunakan. Yang pertama, bentuk geometris seperti segitiga dan lingkaran pada logo untuk kesan dinamis dan kami memberitahuan karena tahun ini sangat berani dan mampu mengingat
melawannya. Dan tahun ini sangat memperkuat rasa persatuan karena tahun selalu bersama-sama. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok tiga untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Almira Agustin dan adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Diana Triani. Adapun logo maskot yang kami pilih yaitu burung hantu. Kami memilih klub bola voli putra atau putri dengan julukan burung hantu karena memiliki makna yang menonjol, itu menakutkan. Sekian hasil presentasi kami dan kami kembalikan yang ucapan terima kasih. Terima kasih Allah. Kelompok 4. Saya Bapak Perwakilan Kelompok 4, perkenalkan saya Yudi. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Komunitas 1, komunitas produk lokal yang ini saya jawab oleh maskotnya. 1. Grup voli putra bola. 2. Grup fokus siswa dan yayasan buatan tetangga. 3. Komunitas pecinta putri daerah. Ini upaya yang saya gunakan. 1. Penekanan pada simbol utama logo agar langsung menarik perhatian. 2. Keseimbangan asimetris pada komposisi maskot untuk kesan modern dan tidak kaku. 3. Persatuan antara elemen logo agar terlihat seperti satu orang yang utuh. Demikian hasil presentasi kami. Yang mau bertanya, silakan. Kalau maskot itu harus lucu ya, Bu? Iya, maskot itu harus lucu. Kenapa dia harus lucu? Supaya membuat orang terkesan. Ya, maskot itu membuatnya itu mendesainnya itu tidak boleh membuat dengan motif yang serius. Ya, dia harus bersifat lucu supaya begitu gampang diingat dan orang yang melihatnya dia akan tertarik. Masih ada? Silakan. Bu, kenapa logo harus punya warna yang khas? Logo memiliki warna yang khas karena membuat orang tertarik. Logo itu harus dibuat dalam warna yang terang karena dari jauh sudah nampak, orang sudah bisa baca, ya, sudah bisa tahu bahwa logo itu menandakan di sana ada semacam turnamen karena sudah ada logonya. Karena kapan kita membuat suatu logo yang warnanya redup, ya, orang tidak bisa, orang tidak tertarik. Biar orang lalu-lalu di situ orang tidak akan tertarik. Tapi umpan balik ya bahwa produk itu mudah dikenali. Jadi kita harus membuat suatu produk yang mudah dikenali, jangan membuat suatu produk atau merancang suatu produk yang susah dikenali orang. Karena istilahnya di sini kita itu membuat suatu produk, membuat orang tertarik supaya banyak peminatnya, ya. Yang kedua, supaya tidak asal menggambar saja, ya. Ini yang saya kembali tekankan, supaya kita tidak kelihatan hanya menggambar saja asal-asalan, ya. Tapi kita seharusnya mendesain supaya apa yang kita gambar itu membuat orang tertarik, jangan membuat orang cuek, ya. Jadi gambar yang kita buat itu seperti itu tadi yang disampaikan bahwa kenapa itu membuat logo harus lucu, ya itu karena dari situ orang membuat kita tertarik. Ada apa ya, kenapa gambarnya lucu? Jadi dengan tersendirinya orang akan menjadi penasaran. Terus yang ketiga, desain itu kita bisa bikin produk lebih menarik pembeli, ya, menarik perhatian orang yang melihatnya, bukan membuat orang tidak tertarik, ya. Masih ada, ya. Kalian sudah luar biasa hari ini, yang dimana
secara out the box. Kalian sudah luar biasa hari ini, yang dimana kalian sudah berpikir secara out the box, ya. Kalian sudah berpikir secara out the box dalam memilih suatu ikon. Walaupun ikon yang kita gambar sekarang atau sketsa masih dalam keadaan kasar, ya, karena kita baru pemula. Itu lebih jelasnya, jadi ada beberapa LKPD yang Ibu Guru bagikan itu dibawa pulang nanti ke rumah sebagai pembelajaran di rumah, ya. Dilanjutkan di rumah supaya kalian lebih mengerti dan kalian bisa membuka berbagai macam Google atau lewat di Chrome, YouTube. Kalian bisa melihat di sana ada beberapa logo dan maskot yang ada di sana. Cara-caranya mendesain bagaimana, ya. Kalau begitu kita akan masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulan, saya minta salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu logo dan maskot. Silakan. Logo dan maskot itu penting banget buat kita yang lain. Kita jadi tahu cara bikin gambar yang punya arti. Seni itu bisa dipakai buat bantu produk lokal. Terima kasih. Jika Bapak Ibu Guru memberikan tugas di sekolah, kalian harus memperhatikan itu, ya. Sebaiknya itu pelajaran yang diterima di sekolah itu diulang di rumah, supaya untuk pertemuan selanjutnya kita tidak akan tertinggal. Jadi Bapak Ibu Guru juga semakin semangat melanjutkan biar kita semangat untuk pulang, ya. Karena saya lihat ada yang sudah rutin mengantuk atau sudah lapar, ya. Kita stretching dulu, ya. Stretching dulu, masih diingat, ya. Kita stretching sama-sama, ya. Ya, tepuk seni. Seni itu kreatif. Bosan itu kreatif. Kelas kita kreatif. Yes, yes, yes. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa meletakkan dan keyakinan kita masing-masing. Doa ini saya bawakan dalam agama Islam. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Minta tolong ketua kelas disiapkan kelasnya. Seluruhnya saya terima kasih kepada guru. 3. Terima kasih.